Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya di channel Kang Sahrun. Kali ini kita akan membahas yang namanya aspek pengabdian kepada masyarakat. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang aspek pendidikan, aspek pengajaran, dan aspek penelitian. Sekarang kita akan mengupas yang namanya aspek pengabdian masyarakat. Kenapa sih pengabdian masyarakat itu harus masuk ke dalam jabatan fungsional, pengajuan jabatan fungsional? Karena itu sudah satu rumpun, sudah satu ikatan terkait tridharma perguruan tinggi. Jadi seorang dosen tidak hanya mengajar, tidak hanya melakukan penelitian, namun harus melakukan yang namanya pengabdian masyarakat dengan tujuan agar keilmuan kita, ilmu yang kita miliki bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi keilmuan kita itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak hanya dimanfaatkan kita sendiri, namun masyarakat luas juga akan mampu memanfaatkannya, lebih berguna bagi di sekitar kita. Oke, ada beberapa poin, ada beberapa kriteria yang bisa masuk ke dalam pengabdian. Oke, langsung saja kita akan membahas dan kita akan menjelaskan terkait aspek pengabdian kepada masyarakat. Tidak perlu lama-lama, mari kita lihat video berikut ini. Oke, kali ini kita akan membahas yang namanya komponen kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan nilai angka kreditnya. Jadi di sini ada beberapa poin yang bisa masuk ke dalam pengabdian kepada masyarakat. Ada 7 poin yang bisa kita masukkan ke dalam komponen kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk poin D, ya, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya setiap semester. Ya. Kalau kita menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan atau pejabat negara, maka itu bisa kita jadikan sebagai komponen pengabdian kepada masyarakat dan angka kreditnya adalah 5,5. Ya, 5,5. Ini kalau kita menjabat di pemerintahan. Jadi itu masuk ke dalam komponen kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Karena secara tidak langsung kita sudah berkecimpung dan sudah membantu masyarakat di sekitar. 2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau industri setiap program. Jadi, seorang dosen ketika menghasilkan baik itu penelitian ataupun pendidikan yang mampu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar khususnya atau industri dalam setiap program. Jadi setiap program itu mampu dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, angka kreditnya berapa? 3. Jadi dibuktikan. Ya, jadi dibuktikan. Buktikan dengan apa? Dengan hasil penelitian atau hasil pendidikan itu yang dipakai oleh masyarakat sekitar, tidak hanya sebuah tulisan saja. Poin 3, memberi latihan, penyuluhan, penataran, ceramah pada masyarakat, baik itu terjadwal ataupun sudah terprogram. Ya. Untuk poin A, poin 1, dalam 1 semester atau lebih. Ya, dalam 1 semester ataupun lebih. Tingkatnya apa? Kalau tingkat internasional tiap program itu angka kreditnya 4. Kalau tingkat nasional setiap program, ya, itu poinnya 3, dan tingkat lokal setiap program poinnya 2. Jadi kita harus sudah memiliki yang namanya baik itu latihan, penyuluhan atau penataran, bahkan sampai ceramah kepada masyarakat yang sudah terjadwal dan terprogram. Ya, jangan sampai lengah kita hanya mengajar saja, namun
Yang namanya pengabdian kepada masyarakat, memberikan latihan, penyuluhan, penataran ini juga harus terprogram dalam programnya seorang dosen. Dan tentunya kalau kita melaksanakan ini secara tidak langsung, Tridharma perguruan tinggi kita itu sudah jalan. Kita sudah berkontribusi sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, ya. Tuh. Selanjutnya yang kedua, kurang dari 1 semester dan minimal 1 bulan. Apabila itu tingkat internasional, setiap program poinnya 3. Kalau tingkat nasional, tiap program poinnya 2. Kalau tingkat lokal, tiap program poinnya 1. Dan secara insidental, tiap program poinnya 1. Ketika ada undangan, ketika ada permintaan, nah itu tidak terprogram secara langsung, insidental, jadi tidak pernah kita rencanakan. Itu poinnya 1. Untuk yang keempat, yang masuk ke dalam kriteria atau aspek pengabdian masyarakat adalah memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Ya. Kalau berdasarkan bidang ahlinya, setiap program itu nilainya 1,5. Ya, berarti sesuai dengan bidang keahlian yang kita miliki. B. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, setiap program 1. Jadi ditugaskan oleh perguruan tinggi Bapak Ibu. Ya, apabila Anda atau Bapak Ibu diperintahkan oleh rektorat atau pihak pimpinan, silakan dikerjakan dan itu dapat poin 1 dengan ditunjukkan surat tugas. C. Berdasarkan fungsi atau jabatan, tiap program poinnya 0,5. Ya, ini berdasarkan fungsi atau jabatan Bapak Ibu. Yang kelima, membentuk, menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan. Nah, ini. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan pengabdian kepada masyarakat namun tidak dipublikasikan, setiap karyanya itu memiliki aspek 3, ya, berarti hanya tersimpan dalam perpustakaan. Lebih-lebih kalau bisa kita publikasikan, ya, lebih-lebih bisa dipublikasikan, ya, biar dapat dijadikan patokan dan dimanfaatkan oleh para masyarakat yang lainnya. Yang keenam, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala atau jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Setiap karya itu 5. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki pengabdian kepada masyarakat, silahkan hasilnya itu dipublikasikan, ya, lebih-lebih ke dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat karena itu sangat penting dan poinnya itu juga lebih banyak daripada tidak dipublikasikan. Kalau yang dipublikasikan itu poinnya 5 atau angka kreditnya 5. Enak, ya, tepat. Jadi kita melakukan pengabdian juga kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain melalui tulisan, melalui jurnal pengabdian kepada masyarakat. Dan yang terakhir, poin 7 ini, berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah setiap tahun. Sekali lagi, setiap tahun. Apabila Bapak Ibu menjadi editor, dewan penyunting, dewan redaksi jurnal ilmiah atau internasional, secara internasional, maka Bapak Ibu mendapatkan poin atau angka kredit 1. Ini ya. Jadi kalau jenengan Bapak Ibu punya sebagai editor, dewan penyunting, dewan redaksi jurnal ilmiah internasional ditunjukkan dengan SK, maka akan mendapatkan poin 1 atau angka kreditnya 1. Sedangkan kalau Bapak Ibu menjadi editor, dewan penyunting, dewan redaksi jurnal ilmiah nasional, poinnya 0,5. Jadi kalau Bapak Ibu ditugaskan atau diminta menjadi reviewer,
terus kemudian menjadi editor, menjadi dewan penyunting, atau mungkin menjadi anggota, silakan diterima dan jangan lupa untuk meminta yang namanya SK agar bisa kita manfaatkan untuk pengajuan jabatan fungsional. Nah, itu ada beberapa poin yang terkait pengabdian kepada masyarakat. Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan mudah-mudahan poin ini mampu kita penuhi, dan kalau tidak bisa semuanya minimal harus ada ya, 1, 2 ataupun 3. Jadi tidak tidak kosong dalam 1 tahun ataupun 1 semester dosen itu tidak nganggur. Jadi setidaknya harus melakukan yang namanya pengabdian kepada masyarakat ya. Dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan juga ini berguna untuk mengajukan kenaikan jabatan fungsional baik dari asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala, sampai lektor kepala ke profesor. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.